Assalamualaikum, Aba Warkop, Slow Marslak. Misteri rokok. Mungkin orang bertanya, kenapa misteri rokok? Ya memang kita ketahui semua bahwa rokok salah satu bisa disebut produk yang disenangi banyak orang, namun banyak juga orang yang tidak menyenangi rokok. Bahkan untuk kesehatan kita jelas rokok itu sangat mengganggu atau merusak kesehatan, dan bisa Anda lihat ada himbauan-himbauan tentang jangan merokok di setiap bungkusan rokok yang ada, baik rokok yang mahal maupun rokok yang paling murah katanya. Bahkan di area-area tertentu, kawasan-kawasan tertentu tertulis no smoking di SPBU itu. Tapi maksudnya dilarang merokok di tempat ini. Ini merupakan anjuran dari, saya akan menyebut stakeholder atau apa namanya. Ada kawasan kantor, ada kawasan bangunan yang tidak boleh ada orang menghisap rokok di situ. Memang itu adalah pendapat kesehatan tentang bagaimana rokok yang sangat-sangat mengganggu kesehatan. Tapi memang ini yang disebut agak misteri, digencar secara besar-besaran bahwa rokok mengganggu kesehatan, tapi banyak juga orang yang menghisap rokok dan bukan dihitung 1-2 orang, bahkan puluhan juta. Memang kita tidak punya data, tapi kita bisa lihat dengan kasat mata di setiap kerumunan orang, apalagi kalau di habitat Aba Warkop, di warung kopi, itu kurang lebih 80% itu akan menghisap rokok sambil menikmati kopi hangat. Jadi memang agak aneh lah di rokok ini. Di satu sisi rokok ini juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar. Betapa banyak orang yang menumpang hidup di rokok. Betapa banyak orang yang punya ketergantungan ekonomi di rokok. Baik dari petani, industri rokok, sampai pedagang-pedagang rokok. Dari petani yang ada di pedesaan, petani tembakau atau petani cingke, itu jutaan orang yang menggantungkan ketergantungannya ekonomi terhadap rokok. Kemudian ada pabrik-pabrik rokok besar, berapa banyak karyawan, jutaan orang yang kerja di sana. Kemudian sampai di pemasaran, rokok ini tersedia dari restoran tingkat kakap sampai dengan tempat makan yang di pinggir-pinggiran toko atau di sudut-sudut rumah. Jadi semua banyak orang yang menggantungkan hidupnya di rokok, di industri rokok. Oleh sebab itu, di satu sisi rokok merusak kesehatan, tapi di satu sisi rokok juga bagian dari ekonomi masyarakat, bahkan ekonomi negara. Yang Aba Warkop sebutkan tadi, pajak atau cukai rokok itu luar biasa kontribusinya terhadap negara. Rokok memang dia melabrak ekonomi, melabrak sosiologi, melabrak psikologi orang, melabrak bahkan ada pendapat-pendapat nilai-nilai keagamaan bahwa orang yang yang merokok itu imannya masih rendah lah katanya. Jadi ukuran keimanan ada orang yang mengukur dari rokok. Padahal kalau kita lihat para perokok ini luar biasa. Kalau dari sisi, katakanlah dari sisi kesehatan, banyak juga para dokter menghisap rokok, banyak juga para medik menghisap rokok, orang yang bekerja di bidang kesehatan menghisap rokok. Kalau berbicara yang saya Aba Warkop katakan tadi, ada sedikit nilai keimanannya, itu banyak para guru agama besar
eh, para kiai yang menghisap rokok, para imam yang menghisap rokok. Begitu juga masyarakat dari pendidikan strata tertinggi, profesor, mau doktor, semua ada juga orang yang menghisap rokok. Bahkan orang yang bahkan mungkin sekolahnya juga tidak ini, tapi tetap menghisap rokok. Dari pekerja, bahkan kalau Abang Warkop lihat ada pejabat tinggi negara menghisap rokok, para politisi besar menghisap rokok, para seniman menghisap rokok, apalagi sampai para pemulung juga menghisap rokok. Misteri rokok. Nah, namun yang ingin Abang Warkop garis bawahi, sebenarnya rokok ini untuk apa? Kata orang, bagi orang kesehatan rokok itu tadi mengganggu kesehatan. Tapi bagi banyak orang yang menyatakan kalau tidak merokok tidak akan jalan proses berpikirnya. Kalau tidak merokok kayak tidak mood suasana berpikirnya. Apalagi oleh sebab itu rokok ini adalah bagian misteri, dan misteri adalah sesuatu yang belum terungkap. Misteri bukanlah sesuatu yang tidak bisa diungkap, tapi misteri adalah sesuatu yang bisa diungkap. Artinya, kalau kita menggunakan akal pikiran, bukan pikiran yang menggunakan kita bisa mencari apa yang disebut dengan misteri. Dari misteri lah kita akan merasa penasaran. Dari penasaran lah kita akan mencari hal-hal yang membuat kita penasaran, sehingga semacam apa yang disebut hipotesa itu akan berkumpul, kita kumpulkan, kita akumulasikan untuk mencari jawaban sebuah misteri. Oleh sebab itu, dalam catatan Abang Warkop, untuk yang terakhir, bagi perokok itu diklasifikasi ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah perokok sejati. Apa yang disebut perokok sejati? Adalah orang yang ada rokok dan ada korek api atau macis. Itu perokok sempurna. Di mana-mana dia kalau jalan pasti ada rokok dan pasti ada korek api. Kemudian yang kedua ada perokok yang ada rokok tapi tidak ada korek api. Apakah dia lupa atau sengaja memang tidak bawa korek api? Dan yang ketiga, orang yang setiap hari hanya selalu menyiapkan korek api. Rokoknya dia lupa, atau memang sengaja dilupakan, atau memang dia tidak mau beli rokok. Jadi dia hanya siap dengan korek api. Apalagi kalau di sebuah komoditas seperti ada di warung-warung, di warkop, di mana kita kalau ada korek api agak lumayan lah, tinggal tunggu orang kasih rokok. Dan yang keempat, ini yang luar biasa. Tidak ada rokok, tidak ada korek api. Yang ada tinggal nunggu orang kasih rokok, tinggal nunggu orang beri rokok. Nah, dari keempat faktor ini di manakah kita? Oke. Salam kebangsaan dari Gorontalo untuk Indonesia. Rokok adalah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.